Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-96, dengan judul Angin dan Awan Menyatu di Atas Paviliun Pengatur Surga. Langsung ke dalam alurnya. Di tempat awal di alam Void God. Apakah ini asli atau palsu? Dia benar-benar ingin tampil. Saya sangat menantikannya. Saya harap saya bisa bertemu dengannya di Paviliun Pemeliharaan Surga atau Akademi Zulu untuk melihat betapa luar biasanya dia. Petik 2. Bertemu lebih rendah dari mengenang. Kenapa bernostalgia? Apakah dia kekasihmu atau apa? Jika saya bertemu dengan anak yang begitu aneh di salah satu tanah suci, saya akan benar-benar memukul pantatnya sampai mereka terbagi menjadi 18 bagian. Itu juga benar. Jika dia ada di sini, anak nakal itu mungkin sedikit terlalu buas, karena kekuatan bertarungnya agak tidak teratur sampai-sampai menakutkan. Kami dibatasi pada ranah transformasi darah, jadi jika kami bertemu, itu mungkin dengan mudah berakhir dengan bencana. Di titik awal, batu kapur besar terus-menerus berkelebat saat lorong emas satu demi satu muncul. Ada aliran sosok konstan yang berjalan keluar darinya. Orang-orang semua berasal dari surgawi Passage Paradise tingkat yang lebih tinggi. Setelah mendengar berita tentang si kecil, mereka segera datang untuk meminta konfirmasi, karena mereka sangat menghargainya. Lihat aku membuka mulut besarku. Aku benar-benar pantas dikalahkan. Paman Palu menamparkan mulutnya sendiri dengan penyesalan yang tiada henti. Ketika dia mendengar informasi tentang si kecil tadi hari, dia sedikit bersemangat. Di saat kegembiraannya, suaranya menjadi sangat keras, dan langsung membocorkan informasi. Kakek burung tenang dan tenang. Dia tidak khawatir sama sekali dan berkata, jangan salahkan dirimu. Dengan sifat anak aneh itu, dia pasti tidak akan keluar begitu saja. Dia penuh tipu daya, dan kurasa dia sedang memikirkan sesuatu yang licik sekarang. Petik 2. Penatua koin bahkan lebih memalukan. Di tempat yang sangat padat, dia meletakkan sebuah tablet dengan kata-kata berikut terukir di atasnya, ingin tahu di mana anak susu itu. Donasikan 1 koin roh. Benda tua itu. Ketika Paman Palu melihat, dia sangat terkejut sehingga rahangnya jatuh ke lantai. Orang tua berjanggut grizzly itu benar-benar tahu bagaimana cara berbisnis. Tidak heran dia dipanggil penatua koin oleh anak aneh itu. Kakek burung menjadi gelisah juga. Dia segera merobek kain yang rusak untuk menjual informasi palsu bersama Paman Palu dan langsung menarik perhatian kelompok. Apakah Anda melihat dua orang tua dan pria dengan palu itu? Mereka adalah tipe yang sama dengan anak busuk itu. Mereka semua gila dan tercela. Petik 2. Orang-orang yang mengetahui informasi orang dalam semuanya menyalahkan tidak terlalu jauh. Mereka benar-benar memahami kebenaran yang tidak jelas yang dikumpulkan oleh orang-orang dengan sifat yang sama, karena ini adalah penjelasan terbaik. Sekelompok orang yang mengenakan baju besi hitam yang berkedip-kedip dengan kilau keemasan yang dingin muncul. Mereka mengambil langkah besar keluar dari lorong emas dan dengan cepat berpencar untuk meminta informasi kepada orang-orang tentang si kecil. Semua orang terkejut, karena orang-orang ini sangat kuat, dan asal-usul mereka sangat luar biasa. Ada beberapa kekuatan ultra kuat yang memperhatikan ini. Mereka tidak tahu apakah anak kecil itu baik atau buruk. Setelah itu, sepotong tulang binatang yang mengepul dengan udara ungu muncul dan melesat di langit. Ada banyak orang di atas, dan mereka dipimpin oleh seorang wanita yang mengenakan pakaian ungu. Dia sangat cantik dengan mata cerah dan gigi putih, dan tubuhnya ramping dan ramping. Ada beberapa ahli di belakangnya yang tampak seperti gunung yang tinggi. Ini, kenapa mereka merasa seperti bangsawan negara kuno. Set. Kecilkan suaramu. Jangan katakan apapun. Kami tidak bisa memprovokasi mereka. Petik 2. Banyak orang mengungkapkan ekspresi serius mereka,
dan takut mencondongkan tubuh ke depan. Mereka tidak mau berhubungan dengan mereka, karena mereka takut akan menimbulkan bencana. Wanita berpakaian ungu turun dari tulang binatang itu. Riak beredar di matanya, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di depan bilik yang dibuka oleh penatua koin, kakek burung dan yang lainnya, dia melempar koin dan menunggu mereka memberikan informasi. Peri, dia pasti ingin mendengar berita nyata. Penatua koin adalah wajah penghormatan, karena dia tidak berani menipu orang-orang seperti ini. Dia segera memberitahunya bahwa dia hanya tahu bahwa anak nakal itu akan pergi ke paviliun perbaikan surga atau Akademi Zulu dan tidak ada yang lain. Wajah kakek burung juga penuh keseriusan, dan tidak melebih-lebihkan apapun. Pada usianya, dia secara alami tahu tipe orang seperti ini tidak dapat diprovokasi, dan bahkan ketidakjujuran sekecil apapun tidak akan ditoleransi. Dua benda tua itu sebenarnya bukan orang yang sangat baik, dan pria dengan palu itu juga bukan orang yang baik. Semua orang menunjuk, namun, masyarakat akhirnya yakin. Anak yang benar-benar tahu bagaimana mengacau itu benar-benar muncul di dunia nyata, dan itu bukanlah rumor yang dibuat-buat. Hari ini, alam Void God tidak hanya bergerak dengan keributan, banyak diskusi yang muncul bahkan di tempat-tempat seperti Negara Batu. Banyak kekuatan besar sangat tertarik pada anak yang tidak hanya memecahkan salah satu rekor Siyi, tetapi juga sangat tidak tertahankan sehingga bahkan alam Void God mengusirnya. Semua orang selalu percaya bahwa meskipun bocah jahat itu sangat keterlaluan, bakat bawaannya sangat mengejutkan dunia. Dia memiliki potensi tersembunyi yang sulit diukur, dan layak untuk dicari dan ditarik ke kam mereka sendiri. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, sangat mungkin kekuatan anak itu bisa mengguncang banyak wilayah dan praktis menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Bahkan raja yang paling kuat pun mulai bertindak, dan mengirim sekelompok jenderal perang untuk mencarinya. Raja perang mulai bergerak. Dia benar-benar mengirim 8 jenderalnya yang paling terkenal, dan dia bertekad untuk menemukan anak itu. Petik 2. Wood King juga terlibat. Dia menyuruh cucunya sendiri memimpin sekelompok ahli untuk mencarinya. Sepertinya mereka sangat menghargai anak itu. Apakah mereka ingin menarik dia ke dalam keluarga mereka? Petik 2. Banyak kekuatan besar sedang bergerak. Mereka mengirimkan pasukan menuju paviliun pengawas surga dan Akademi Zulu, karena mereka benar-benar tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Mereka dengan tenang bersiap menunggunya. Tidak hanya Negara Batu, bahkan negara kuno terdekat pun diaduk oleh keributan. Dengan demikian, banyak peristiwa telah terjadi. Apakah kalian sudah mendengar beritanya? Ada desas-desus bahwa putri kecil yang paling disayangi oleh kaisar meninggalkan ibu kota dan pergi belajar di tempat yang jauh. Petik 2. Yang baru ini sangat mencengangkan. Banyak orang menebak-nebak dunia yang gemetar dan putri kecil yang cerdas ini seharusnya tidak pergi ke paviliun pengawas surga atau Akademi Zulu, kan? Banyak orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kereta Phoenix yang dia tumpangi terbang cepat melawan angin di tengah malam. Arahnya sepertinya mengarah ke paviliun pemeliharaan surga. Informasi ini dapat diandalkan. Petik 2. Ada perasaan tidak nyaman di mana-mana. Bahkan ada desas-desus bahwa beberapa keturunan Archaik muncul, yang menanyakan manusia tentang masalah anak nakal. Berita bahwa Archaik Descendants menunjukkan ketertarikan pada anak itu seharusnya tidak palsu. Ini karena saat Siyi menantang beberapa keturunan pemuda, dia keluar sebagai pemenang. Sekarang setelah seseorang memecahkan rekornya, bukan hal yang aneh jika mereka akan keluar dan bertanya tentang ini. Petik 2. Banyak kekuatan besar memperhatikan. Beberapa orang ingin mengikatnya, dan tentu saja ada beberapa yang memusuhi. Klan Hujan dianggap sebagai salah satu yang terakhir. Istana besar dan menara pengawas yang berharga mengelilingi kediaman agung Klan Hujan,
dan beberapa orang duduk dengan acuh tak acuh di dalam aula istana. Setelah banyak diskusi, mereka merasa perlu menemukan anak ini dan memperhatikan semua berita tentang dia. Meskipun mereka sangat menghargainya, mereka tidak percaya bahwa si kecil dapat mengancam Si. Mereka memiliki kepercayaan yang sangat tinggi pada keponakan mereka. Meskipun dia memecahkan salah satu rekor Si, dia masih jauh dari mampu mengalahkannya dalam pertempuran yang sebenarnya dia akan dikalahkan dalam sekejap. Lagi pula, selain dari dua murid Yi, dia memiliki kartu truf yang lebih menakutkan. Petik 2. Fenger dan saudara perempuannya telah memasuki paviliun perbaikan surga. Beritahu mereka untuk lebih memperhatikan. Jika mereka menemukan target yang mencurigakan, beritahu mereka untuk melakukan yang terbaik. Selain itu, kirim 2 junior yang luar biasa ke sana. Petik 2. Tepat sekali. Menurut usia anak itu, dia seharusnya tidak berkultivasi selama bertahun-tahun. Tidak mungkin wilayahnya melampaui anak-anak kita. Beberapa orang berbicara. Mereka tampak sangat dingin, dan memiliki niat membunuh. Selama beberapa tahun terakhir ini, hati mereka selalu dalam keadaan tidak tenang. Hilangnya si Ziling dan istrinya, serta keberadaan anak itu, menjadi duri nomor 1 di hati mereka. Begitu seorang jenius muncul dengan usia yang sama, itu akan menusuk saraf sensitif mereka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka telah mengirim banyak ahli untuk membunuh si Ziling, tetapi mereka semua dikalahkan. Darah mewarnai perbatasan barat, dan keluarga dengan 3 orang itu melarikan diri. Hari ini, orang-orang dari keluarga Martial King juga mulai bergerak. Mereka sangat memperhatikan, lagi pula, anak itu memecahkan rekor anak ganda murid keluarga mereka, tapi tidak ada yang tahu tindakan apa yang akan mereka ambil. Martial King menutup dirinya sendiri dalam isolasi, dan tidak muncul selama bertahun-tahun. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati, tapi di masa lalu, dia mampu bersaing untuk posisi kaisar, jadi dia pasti eksistensi yang menakutkan. Petik 2. Mereka adalah keluarga orang-orang yang menakutkan dan menakjubkan. Meskipun ada banyak bakat luar biasa di dalam ibu kota, Si dari keluarga Martial King sudah cukup untuk melampaui mereka semua. Mengerikan. Petik 2. Ketika diskusi panas muncul di dalam alam dewa kekosongan yang tak terbatas dan batas. Kuno tanpa batas, banyak klan besar yang bergerak. Si kecil dan King Feng sekali lagi terus bergerak. Mereka menerima lokasi tepat dari Heaven Mending Pavilion dan Akademi Zulu dari alam dewa kekosongan, dan mulai menuju tujuan mereka. Perjalanannya sangat panjang. Menurut perkiraan mereka, masih ada jarak setidaknya 100.000 li, bahkan mungkin 1 juta li, karena kota-kota besar dan pegunungan tak berujung memisahkan mereka. Sangat tidak mungkin bagi orang biasa untuk berjalan ke sana, karena ada bahaya yang tak terukur dalam perjalanan. Binatang buas membanjiri tanah, dan burung ganas melintas di langit, membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Habitat manusia seperti pulau-pulau kecil di tengah lautan luas. Semua jenis suku besar bertaburan di dalam hutan purba yang tak terbatas. Kota-kota besar diciptakan satu demi satu, membagi gurun besar ini dan pegunungan tak berujung di antara mereka sendiri. Sama sekali tidak ada cara bagi orang untuk mengetahui bahwa keduanya bepergian sendirian, tanpa perlindungan dari para senior. Mereka melintasi tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam tak berujung, dan pegunungan terpencil sambil bertempur dalam pertempuran berdarah terus-menerus di sepanjang jalan, maju ke depan melalui pertempuran hidup dan mati. Ini adalah jenis pelatihan terbaik. Mereka melewati lebih dari 10 kota besar di sepanjang jalan, dan sekali lagi berangkat menuju tujuan mereka setelah beberapa saat istirahat. Kecepatan mereka tidak lambat, dan mereka mengumpulkan banyak pengalaman. Dalam perjalanan,
mereka hanya menangkap binatang buas yang cepat dan ganas seperti unicorn atau burung semangat yang tidak beringas, dan menggunakannya sebagai moda transportasi. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu, dan mereka benar-benar melakukan perjalanan maju 60 hingga 70 ribu li. Mereka seperti orang biadab kecil karena mereka mengenakan pakaian bobrok saat bepergian dengan cepat di atas punggung binatang buas yang menakutkan. Sekarang, pemahaman mereka tentang gurun besar jauh melampaui orang-orang di kota. Kadang-kadang, hanya dengan mencium sesuatu yang unik, atau dengan melihat bagaimana angin bertiup melewati rerumputan, mereka akan tahu bahwa makhluk menakutkan akan muncul. Akhirnya, mereka mendekati tujuan mereka, tanah suci kuno yang dirumorkan. Paviliun pengolah surga dan Akademi Zulu berada di arah yang sama, dan cukup dekat satu sama lain. Tentu saja, dekat itu relatif terhadap bumi yang luas, karena keduanya sebenarnya dipisahkan oleh jarak 90 ribu li. 90 ribu li cukup untuk membuat takut banyak orang biasa, dan merupakan angka yang menakutkan bagi mereka. Kakak kecil, bergabunglah dengan paviliun mending surga bersamaku. Kita hampir sampai. King Feng takut lelaki kecil itu akan meninggalkannya ketika mereka tiba di tempat tujuan. Dua orang biadab kecil itu bergegas melewati hutan terpencil dengan pakaian lusuh mereka yang bentrok dengan semak duri dan semak duri. Selanjutnya, ada juga Hairy Ball yang seluruh tubuhnya hitam. Mari kita buat keputusan berdasarkan situasinya, kata si kecil. Kamu harus tinggal, atau aku akan pergi juga. King Feng tidak mau melepaskannya. Yi, ada begitu banyak orang. Si kecil kagum. Jauh dari Heaven Mending Pavilion, mereka sudah melihat tunggangan ilahi seperti binatang buas yang berlari kencang, dan burung-burung yang bersemangat melebarkan sayapnya dengan manusia yang menungganginya. Wah, makhluk roh yang sangat kuat. Kakak kecil, lihat cepat. Itulah gajah bertanduk giok putih yang legendaris. Seluruh tubuhnya putih bersih, berkilau dan tembus cahaya. Itu tercakup dalam simbol yang padat, itu sangat ilahi. Menurut legenda, gajah bertanduk giok putih adalah binatang pelindung suci di langit barat kecil. Saya tidak pernah menyangka bahwa akan ada keturunannya di sini. Si kecil mengangguk. Dalam perjalanan mereka keluar masuk gurun besar, mereka memasuki banyak kota besar. Mereka memahami lebih banyak tentang situasi saat ini, dan meningkatkan pengetahuan mereka sedikit lebih banyak. Little Western Sky adalah agama yang sangat menakutkan dan kuat yang telah diwariskan sejak lama. Dimungkinkan untuk melacak sejarah mereka kembali ke periode yang sangat kuno. Menurut kelompok bandit ganas yang saya kalahkan, mereka ada hubungannya dengan Little Western Sky. Pria kecil itu mengerutkan kening. Dia tidak ingin mengganggu agama secara prematur karena mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sepertinya itu benar-benar orang-orang dari Little Western Sky. Dengan dasar mereka yang dalam dan kuno, mereka tidak perlu berkultivasi di paviliun pemeliharaan surga sama sekali. King Feng curiga. Jangan terlibat dengan mereka. Si kecil menariknya ke belakang dan bersandar di sisi jalan. Tiba-tiba, gelombang kejut yang menakutkan dipancarkan dari udara saat burung ganas bersayap cerah dan berwarna indah melesat melintasi langit sambil membawa lebih dari 10 betina. Kali ini, King Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Banyak orang di jalan terkejut, dan mau tidak mau mengangkat kepala untuk melihat lebih dekat. Itu adalah burung merak pelangi dengan hubungan darah langsung dengan Raja Dewa kuno. Ini sangat kuat dan misterius. Petik 2. How. Sebuah raungan yang terdengar seperti guntur bergemuruh mengguncang gunung dan sungai. Singa berkepala 9 yang terbuat dari emas muncul di dekatnya. Itu semburan awan dan kabut cahaya keemasan yang mengalir ke segala arah seolah-olah tidak puas dengan teriakan burung merak pelangi. Itu, seharusnya bukan seorang archaik descendant kan? Semua orang kaget.
Itu tepatnya adalah keturunan archaik yang dimiliki oleh klan bangsawan dari sebuah negara kuno. Ini, apakah para pangeran dan putri bangsawan datang ke paviliun penjaga surga? Ini sungguh mencengangkan. Petik 2. Ada sebuah istana di punggung singa berkepala 9 dengan sosok samar yang memiliki aura luar biasa. Itu sebenarnya mungkin salah satu pangeran dan putri bangsawan yang dikirim ke sini di bawah perlindungan banyak ahli. Si kecil dan King Feng saling memandang. Sungguh mengherankan bahwa mereka bertemu dengan beberapa individu dengan status dan kekuatan yang sangat tinggi ketika mereka masih dalam perjalanan. Ketika mereka berjalan maju lagi, mereka menemukan semakin banyak burung roh dan binatang buas yang semuanya sangat menakutkan. Beberapa orang ketakutan hingga membuat orang gemetar. Dibandingkan dengan orang-orang itu, si kecil dan King Feng tampak seperti dua pengemis yang menyedihkan dengan pakaian lusuh mereka tanpa satupun binatang sebagai transportasi. Bagaimana kalau kita pergi dan menangkap beberapa binatang buas? King Feng dengan ringan berkata, "Lupakan, kenapa ada banyak orang di sini?" Orang kecil itu curiga. "Apa kamu tidak tahu? Baru-baru ini, paviliun pemeliharaan surga luar biasa. Anak aneh di alam Void God seharusnya datang, dan itu menimbulkan keributan di mana-mana. Banyak orang datang khusus karena rumor ini." Petik 2. Ketika King Feng mendengar ini, dia diam-diam tertawa di samping. "Kaulah yang aneh." Pria kecil itu diam-diam mengutuk tetapi tidak mengatakannya dengan keras. Dengan penampilannya yang berantakan, dia dengan lembut bertanya, "Apakah itu masalah besar?" Ini, banyak kekuatan besar ingin menemukannya. Beberapa ingin membujuknya masuk, dan tentu saja ada beberapa yang ingin menyakitinya. Pria kecil itu mengerutkan kening dan tidak banyak bicara saat dia menyeret King Feng kembali ke jalan. "Lihat, kereta Phoenix terbang. Burung aneh apa yang bisa begitu cantik? Mungkinkah itu Phoenix hijau?" Beberapa orang berteriak ketakutan. Langit dipenuhi dengan cahaya berwarna cerah saat kereta melesat melewati langit. Sebuah Phoenix hijau berkedip dengan cahaya berharga saat memancarkan aura yang kuat saat terbang di atas kepala semua orang. Ini adalah badan amal Phoenix Negara Api. Karakter luar biasa lainnya ada di sini. Seseorang menghela nafas. "Kakak kecil, apakah mereka semua di sini untukmu?" King Feng dengan lembut berkata. "Tidak terlihat seperti itu." Orang kecil itu mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, mereka akhirnya mendapatkan berita yang mencengangkan. Heaven Mending Academy akan membuka institusi suci mereka secara terbuka, mengklaim bahwa hanya talenta paling menakjubkan yang diizinkan masuk. Selanjutnya, si kecil mendapatkan informasi lain bahwa Si Yi mungkin akan datang. Ini benar-benar akan menjadi hidup di sekitar sini. Anak nakal di alam dewa kekosongan yang paling baik dalam bermain-main akan datang, dan orang dua murid itu mungkin akan dikirimi adik laki-laki dan perempuan dari klannya. Mungkin mereka bisa bertemu satu sama lain. Petik 2. Saya juga sudah mendengar tentang ini, karena ini adalah berita baru. Bahwa Si Yi memiliki roh yang kuat dan benar-benar ingin melihat-lihat institusi suci. Petik 2. Setelah berita tersebut tersebar, tentu saja akan menimbulkan banyak kontroversi. Murid ganda itu akan datang dan bahkan mendaftar di lembaga suci. Ini benar-benar berita yang meledak-ledak. Itu pasti akan memicu keributan besar, apakah itu negara kuno atau alam dewa kekosongan. Episode 97, dengan judul Di Dalam Tanah Murni. Langsung ke dalam alurnya. Gunung-gunung naik dan turun, pohon-pohon kuno ada di mana-mana, dan kabut yang melingkar masih ada. Semakin dekat mereka ke paviliun pemeliharaan surga, semakin elegan tampilannya. Gunung-gunung itu tidak terlalu sulit untuk dilalui, dan saat uap berawan multi-warna melayang secara mengesankan, semua jenis binatang berkeliaran. Di sepanjang jalan,
mereka bahkan melihat banyak danau yang masih murni dan jernih. Ikan roh sedang bergerak, dan garis-garis mereka berkilau indah saat terpantul di permukaan air. Ini benar-benar tempat yang bagus. Ini hanya area di sekitar Heaven Mending Pavilion, namun sudah memiliki pengaruh spiritual yang begitu kuat sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan, seseorang mengagumi. Tidak heran jika mereka mampu mewariskan tradisi mereka dari zaman dulu hingga sekarang. Dari tanah yang murni ini saja, orang dapat mengatakan bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi orang yang beruntung dan makmur. Petik 2. Semakin banyak orang muncul di sepanjang jalan, dan jalan lebar terbentang dari dalam pegunungan. Binatang buas tidak bisa lagi dilihat, dan jauh lebih aman untuk melewatinya. Hanya burung dan binatang terlatih yang bisa dilihat sekarang. Setelah berjalan maju selama lebih dari 100 li lagi, sebuah tablet batu dipasang di tanah dengan 3 kata terukir di atasnya, Paviliun Pengolah Surga. Kaligrafi itu berani dan kuat, dan aura keagungan dan tak terbatas yang terlihat samar-samar menyerang penglihatan semua orang, seolah-olah sebuah menara besar sedang memandang rendah semua orang. Tiba di sini hanya menandakan bahwa mereka mendekati akademi memperbaiki surga. Itu bukanlah gerbang gunung yang sebenarnya, dan tempat ini masih dianggap sebagai wilayah terluar. Begitu banyak orang. King Feng tersentak karena terkejut. Setelah tiba di sini, dia menemukan bahwa puluhan ribu orang sudah menunggu di sini, memenuhi seluruh area ini dengan orang-orang. Mengapa ada begitu banyak orang? Beberapa lainnya juga terkejut. Seseorang di samping berkata, "Mengapa kalian tidak memikirkannya sebentar saja? Siapa yang tidak ingin masuk Heaven Mending Academy setiap kali mereka merekrut? Ini adalah tanah murni, dan bahkan klan besar harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan reputasi seperti itu." Petik 2. Puluhan ribu orang telah datang sejak lama, dan telah menunggu di sini beberapa hari sebelumnya. Daerah pegunungan di depan lempengan batu itu padat, dan beberapa orang bahkan meletakkan kulit binatang di pegunungan tetangga untuk diduduki. Dunia ini sangat luas dan berjauhan, dan tanah terlantar yang besar terletak di atasnya. Banyak orang benar-benar tidak mampu melintasi jarak lebih dari 100.000 li. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang. Seorang pria tua menghela nafas dan berkata, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Orang-orang dari klan kecil tidak mampu melakukan perjalanan beberapa ribu li. Bahkan dengan semua pasukan klan mereka yang menjaga anak-anak, akan sulit untuk mencapai sini. Untuk memilih jenius terhebat, Akademi Penjaga Surga akan mengirimkan beberapa utusan ke daerah terlantar setiap tahun. Mereka akan mengunjungi semua jenis suku besar untuk secara pribadi menemukan dan memilih anak-anak yang sangat berbakat untuk secara pribadi mengundang mereka ke Paviliun Pengolah Surga. Puluhan ribu orang di depan adalah semua orang yang dikawal ke sini dari suku yang sangat besar, karena hanya suku besar yang dapat melakukan perjalanan melintasi jutaan li sambil mengawal klan. Bisa dikatakan bahwa mood di wilayah tersebut sangat serius. Tempat itu semuanya terdiri dari klan besar yang memilih anak-anak terbaik mereka bersama-sama dan datang ke sini. Ini masih belum banyak dipertimbangkan. Saat mereka benar-benar memulai pemilihan dalam beberapa hari, akan ada lebih banyak orang. Seorang pria muda yang berumur 15 atau 16 tahun menghela nafas. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke sini karena dia gagal dalam 2 upaya pertamanya. Kakak kecil, lihat, ada begitu banyak orang aneh yang mencari sesuatu. Mereka seharusnya tidak mencarimu kan? King Feng berkata dengan tenang. Si kecil mengangguk. Fakta bahwa dia akan datang ke Paviliun Perbaikan Surga telah bocor beberapa bulan yang lalu di alam Dewa Kekosongan. Banyak kekuatan besar termasuk keluarga bangsawan semuanya mengirim jenderal perang ke sini untuk mengawasinya. Tidak begitu jauh,
Sekelompok pria yang mengenakan baju besi hitam memiliki mata seperti kilat saat mereka berjalan tanpa rasa takut dan penuh semangat. Jelas hanya dengan pandangan sekilas bahwa mereka berasal dari kekuatan militer yang disiplin dan mereka sedang mencari sesuatu. Sayangnya, ada terlalu banyak puluhan ribu orang. Mereka pusing karena mencoba mengidentifikasi orang. Di tempat lain yang tidak begitu jauh, bulu ilahi putih bersih duduk di seberang salib. Ada lebih dari 10 wanita top dengan mata bersirkulasi saat mereka juga mencoba mencari seseorang. Ada banyak pasukan seperti ini juga. Si kecil menyapu pandangannya, dan menemukan lebih dari 100 kelompok orang-orang ini hanya orang-orang di dekatnya. Orang-orang dengan niat yang sama berjumlah ribuan, dan mereka semua berasal dari kekuatan besar yang mampu mengumpulkan pasukan seperti itu. Hai Ribol, berhentilah berpura-pura mati. Cepat bangun. Si kecil menangkap monyet kecil yang menguap di pundaknya. Itu montok dan awalnya berwarna emas. Namun, pesta si kecil saat ini agak kotor, dan Hairi Ball telah lama diwarnai hitam kotor oleh darah binatang buas. Ubah diri Anda menjadi penampilan normal Anda. Jangan biarkan siapapun mengenali Anda sama sekali. Si kecil memperingatkan, ini sama sekali bukan tempat biasa. Jika ada yang mengenali Zuyan emas secara kebetulan, keributan besar pasti akan muncul. Hairi Ball bergumam dengan kesal, dan bulunya langsung berubah putih pucat. Sepasang mata besarnya menjadi tanpa ekspresi dan tampak tak bernyawa. Kemudian itu sekali lagi diletakkan di pundaknya dan mulai tidur nyenyak. Pada saat yang sama, si kecil juga perlahan berubah. Wajahnya menjadi lebih bulat dan bulat sampai akhirnya menjadi semanis apel. Satu-satunya perbedaan adalah matanya yang besar menjadi lebih kecil, sehingga wajahnya menjadi lebih berdaging. Ya, itu berguna. King Feng kagum dan mulutnya mengungkapkan kegembiraannya. Meskipun penampilan adik kecilnya tidak secantik sebelumnya, dia terlihat sangat manis tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Dia sangat ingin mencubitnya beberapa kali. Ini adalah satu-satunya kemampuan kecil yang dipelajari si kecil dari Hairi Ball. Itu adalah teknik transformasi yang dapat mengubah penampilan dan struktur kerangkanya. Itu adalah teknik yang sangat menakjubkan. Zuyan dianggap sebagai salah satu kera purba. Menurut legenda, mereka bisa berubah menjadi 72 penampilan berbeda, dan itu adalah teknik berharga yang tak tertandingi yang bisa menaklukkan era kuno. Sayangnya, simbol di dalam Hairi Ball dihancurkan, dan jejaknya telah dihancurkan. Hanya transformasi kecil-kecil ini yang tersisa. 72 teknik transformasi yang kuat sebagian besar telah dihancurkan, dan tidak mungkin dibuat ulang lagi. Sama seperti teknik berkepala 3 berlengan 6, kedua kemampuan yang tak tertandingi ini tidak dapat diperoleh lagi, dan si kecil menjadi sangat menyesal. Dia mempelajari Hairi Ball untuk waktu yang lama tanpa pencapaian besar. King Feng, kamu bisa memasuki gerbang gunung secara langsung. Ambil jimat ini dan Anda tidak perlu melewati persidangan, segera menjadi salah satu murid paling berharga di Heaven Mending Pavilion. Aku, King Feng menunduk. Itu adalah jimat yang diperoleh saudara kecilnya, namun dia memberikannya sekarang, membuatnya merasa malu. Sepanjang jalan, dia menyebutkan bahwa dia secara pribadi akan menerima tantangan berkali-kali, tetapi adik laki-lakinya tidak setuju. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita, karena kita adalah saudara, desak si kecil. Kakak kecil, kamu tidak akan pergi kan? King Feng sangat khawatir. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Setelah tiba di tanah suci kuno seperti ini, saya harus mempelajari beberapa hal apapun yang terjadi. Aku tidak bisa begitu saja masuk ke tempat yang begitu berharga dan pergi dengan tangan kosong. Petik 2. Aku akan menemanimu beberapa hari lagi sampai kamu lulus persidangan. King Feng mengatakan ini karena dia takut lelaki kecil itu akan pergi.
Seseorang masuk dengan menggunakan jimat. Beberapa orang dari kejauhan berteriak, dan segera menimbulkan keributan besar. Banyak orang tanpa henti iri dari jauh, dan lebih dari 10.000 mata orang memerah. Ini yang ke-15. Selama beberapa hari terakhir ini, ada lebih dari 10 orang yang menggunakan tablet untuk masuk. Petik 2. Si kecil dan King Feng tercengang mendengarnya saat mereka memperhatikan dari samping. Itu masih bukan hal yang paling mulia. Apakah kalian melihat tempat tinggal bangsawan di sana? Ada beberapa karakter besar yang tinggal di sana, dan mereka mengirim beberapa anak istimewa mereka yang sama sekali tidak perlu menggunakan jimat untuk menerima pendidikan tingkat tinggi. Petik 2. Seseorang menunjuk ke depan, dan ada puncak gunung yang indah yang memiliki banyak istana di atasnya. Ada banyak tamu terhormat yang tinggal di sana, dan binatang keberuntungan mereka sedang beristirahat di sekitar gunung. Semua orang gemetar dan menggigil. Ada orang-orang dari Little Western Sky, putri dari kaisar tertinggi, dan anak-anak dari keturunan Archaik. Bahkan ada orang yang lebih kuat dan misterius seperti Yi. Setelah beberapa hari itu akhirnya tiba. Hari di mana Paviliun Mending Surga memulai percobaan mereka untuk memilih murid tahun ini tiba. Seperti yang diharapkan, jumlah orang meningkat banyak. Di wilayah sekitar Akademi Mending Surga, 80 hingga 90 ribu orang sekarang berdesakan di dalamnya. Akhirnya, sekelompok orang dengan cepat datang dari pegunungan yang jauh, dan mungkin duduk di atas tulang binatang. Mereka bahkan mungkin telah duduk di atas batu aneh, dan mereka dikemas dengan simbol yang padat. Sambil melayang kira-kira 1 zang di atas tanah, mereka melihat ke arah semua orang. Orang-orang paling penting dari Paviliun Mending Surga telah muncul. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, mereka membawa semua orang ke gerbang gunung yang sebenarnya. Sepanjang jalan, pegunungan tampak seolah-olah naga tanpa tanduk sedang berbaring, dan itu memiliki aura yang agak mengesankan. Kadang-kadang, mungkin untuk melihat obat tua yang berharga berakar di sepanjang tebing atau tebing, tetapi tidak ada yang berani mencabutnya. Di sini, orang-orang melihat beberapa koleksi dalam dari tanah suci kuno, dan memperlihatkan ekspresi terkejut mereka. Yi, sulur daun anjing langka yang dikabarkan akan segera punah. Yang ini telah tumbuh setidaknya selama beberapa ratus tahun. Seseorang menunjuk. Di gunung pendek di dekatnya, sebatang pohon anggur hitam pekat berdaun aneh menggeliat dan meregang. Pertumbuhannya sangat bagus, dan daunnya berwarna hitam legam dan berbentuk aneh seperti anjing hitam. Itu tidak terlalu tebal atau besar, itu setebal pergelangan tangan dan panjangnya hanya beberapa meter. Jangan memikirkan ide-ide aneh. Heaven Mending Academy melacak obat-obatan lama ini, dan mereka akan terus mengembangkannya sampai menjadi obat roh sejati. Kalaupun butuh ribuan tahun, mereka tetap akan meninggalkannya untuk keturunannya, ada yang mengingatkan. Sepanjang perjalanan, banyak orang melihat obat-obatan langka yang berharga. Jika ini adalah tempat lain, mereka pasti sudah dipetik kering. Namun di tempat ini, mereka semua dilindungi undang-undang. Tumbuh di pegunungan ini, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Ada pertemuan obat roh di sana. Seseorang berteriak ketakutan. Di sepanjang jalan ada hutan, dan di dalamnya ada kolam dingin. Untaian energi ungu naik dari dalam, dan meskipun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, sensasi dingin tulang bisa dirasakan. Tepat di samping kolam yang dingin itu, ada tanaman yang berakar di tempatnya. Ia memiliki 4 daun, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu. Kemegahan yang berharga menerpa tanaman itu, dan di atas setiap daun ada pola seperti bintang, membuatnya sangat indah. Ini rumput bintang dan sudah memiliki 4 daun. Ini sungguh tanaman roh asli yang langka dan berharga. Petik 2. Orang-orang sekali lagi mengalami kedalaman paviliun perbaikan surga.
Ada obat-obatan langka di daerah sekitarnya, namun mereka tidak takut ada yang mencuri. Adik kecil, obat-obatan roh yang kita petik tidak terlihat banyak jika dibandingkan dengan ini, kata King Feng pelan. Ekspresinya penuh keheranan. Si kecil mengangguk. Ketika mereka menelusuri ratusan ribu li di gurun besar, mereka memetik lebih dari 10 obat berharga dari semua jenis area berbahaya. Melihatnya sekarang, hanya 3 atau 4 dari mereka yang bisa dianggap sebagai obat roh asli, dan semuanya sudah dimakan oleh King Feng. Pada kenyataannya, alasan King Feng dapat dengan cepat dan keras menerobos ke ranah transformasi darah sangat dikaitkan dengan 2 atau 3 obat roh asli itu. Mari kembali lagi nanti dan belajar sebentar. Mari kita lihat apakah kita bisa membiarkan Hairy Ball bergerak sedikit untuk menyingkirkan beberapa serangga dan rumput liar untuk paviliun pengendali surga. Kita akan dengan mudah memetik obat juga, kata si kecil. King Feng segera ketakutan untuk melompat dan segera menutup mulutnya. Dia tidak berani mengangkat topik ini lagi. Akhirnya, mereka sampai di depan gerbang gunung yang besar. 2 gunung yang terbentuk secara alami berdampingan, membentuk pintu alami. Mereka tinggi dan megah, dan diselimuti oleh udara yang kabur dan cerah. Banyak orang datang ke sini setiap tahun, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa masuk. Mudah-mudahan, beberapa orang lagi bisa masuk melalui gerbang ini lagi. Seorang tetua dengan penampilan abadi membuka mulutnya. Dia duduk di atas batu kapur besar di gerbang gunung, dan melihat ke arah sekelompok orang. King Feng, pergi. Si kecil mendesak. Akhirnya, King Feng membawa jimat itu dan berjalan menuju gerbang gunung. Jenius lainnya. Ini harus menjadi jimat ke-16. Semua orang tersentak kaget karena iri yang luar biasa. Dengan honglong yang besar, seekor burung besar muncul di kejauhan. Sayapnya membentang di langit dan menutupi bumi saat terbang seperti awan hitam. Aura yang dipancarkannya sangat menakutkan, membuat semua orang gemetar. Banyak orang hampir jatuh ke lantai. Itu adalah Archaik Descendant. Keluarga macam apa yang menggunakan makhluk seperti itu untuk menemani anak-anak mereka? Semua orang tersentak kaget. Burung besar ini sangat menakutkan dan sangat besar. Bayangan besar yang dibuatnya di atas bumi membuat semua orang tercekik. Beberapa orang tua dan anak muda terlihat samar-samar saat mereka berdiri di atasnya. Semua orang kagum. Mereka benar-benar mengirim anak-anak mereka ke sini. Itu adalah tunggangan Martial King. Kupikir, anak seperti dewa itu pasti telah tiba. Petik 2. Wei Hao. Si. Ada seseorang yang mengenali asal-usul burung besar ini, dan itu mewakili kekuatan dan pengaruh Martial King. Ini adalah Archaik Descendant sejati, dan selama beberapa hari terakhir ini, ia selalu bertengger di samping gunung tamu terhormat, itu secara resmi muncul hari ini. Biarkan lewat, teriak sesepuh yang duduk di dekat gunung, dan membiarkan Archaik Descendant yang menakutkan lewat tanpa membiarkan siapapun menghalanginya. Itu benar, Si akan memasuki paviliun pemeliharaan surga. Dia hanya memiliki satu tujuan, berdiri bahu-membahu dengan orang-orang suci kuno. Semua orang tercengang, dan mereka akhirnya memastikannya sekarang. Konfirmasi aktual dari berita ini pasti akan menimbulkan keributan besar. Sebagai perbandingan, ketika King Feng menggunakan jimatnya untuk masuk, tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Dia langsung dibayangi. Episode ke-98, dengan judul Menghancurkan Penghalang. Langsung ke dalam alurnya. Si telah muncul, dan rumornya benar. Untuk kekuatan yang begitu agung untuk masuk melalui gerbang gunung itu terlalu mengejutkan. Bahkan beberapa tetua klan dari suku yang lebih besar menyipitkan mata mereka saat pancaran sinar meledak. Sayap Archaik Descendant yang sangat besar menghantam langit, dan menimbulkan gelombang demi gelombang angin yang sangat kuat. Saat mereka menyapu,
Orang-orang di bawah mulai merasakan sakit yang menusuk di wajah mereka. Saat itu dengan cepat masuk ke dalam gerbang paviliun memperbaiki surga, banyak anak muda yang tercengang. Si terkenal sebagai pemuda seperti dewa yang diberkati dengan hadiah luar biasa. Dia diselimuti oleh lingkaran keilahian dan dilahirkan ke dunia seperti matahari yang terik menerangi pegunungan dan sungai yang tak berujung serta meninggalkan banyak legenda. Hanya institusi suci paviliun mending surga kuno yang bisa menariknya ke sini. Pasti ada gelombang raksasa yang akan menelan tempat ini. Semua orang tahu bahwa berita ini menyebar ke semua negeri dan mengguncang negara-negara kuno. Banyak anak muda yang mengepalkan tangan sembari membakar semangat. Ketika mereka memikirkan tentang kesempatan untuk menantang pemuda ini yang tampak seperti dewa saat berkultivasi di tanah suci, mereka semua menjadi sangat bersemangat. 10 tahun dari sekarang, ketika mereka memikirkan kembali hari ini, mereka mungkin merasakan kemuliaan. Untuk dapat menantang makhluk tertinggi muda serta bersekolah di sekolah yang sama dengannya, ini pasti akan menjadi pencapaian yang termasyhur. Selama kamu cukup kuat dan memenuhi kualifikasi, maka kamu semua akan memiliki kesempatan untuk masuk ke lembaga suci juga. Penatua yang duduk di depan gerbang berbicara, dan seluruh tubuhnya bersinar saat dia berbicara dengan suara seperti petir. Banyak anak muda bersemangat saat darah mereka mendidih. Semua semangat bertarung mereka tinggi, dan mata mereka berseri-seri dengan pancaran yang menakjubkan. Sekelompok tetua klan diam-diam menghela nafas. Mereka menggelengkan kepala sambil melihat anak-anak klan mereka sendiri. Tempat seperti apa lembaga suci ini? Memiliki 1 dari 10 orang yang masuk setiap 100 tahun sudah cukup bagus. Sesama kultivator, apa yang terjadi? Sesampainya di depan paviliun pemeliharaan surga saya, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Di depan gerbang gunung itu, lelaki tua itu berbicara sekali lagi. Setiap kali dia mengedipkan matanya, simbol akan bergemuruh seperti lautan, memekakkan telinga dan mengguncang orang sampai penglihatan mereka bahkan menjadi kabur. Terlalu banyak orang yang datang hari ini. Selain dari kelompok anak muda ini yang ingin masuk melalui gerbang gunung, ada banyak pejabat bangsawan dan kekuatan besar yang telah mengirim mata-mata mereka ke sini. Mereka semua mencari anak tertentu. Rekan kultivator, maafkan saya. Kami di sini hanya untuk menghadiri ritual, kata seseorang. Beginilah kenyataannya. Meskipun semua orang tahu yang sebenarnya, tidak ada yang berani secara belak-belakan meneriakkannya. Orang tua itu terus duduk di atas batu besar itu dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, jelas bahwa begitu sesuatu terjadi, dia tidak akan terus menonton dengan tangan terlipat. Semua klan besar tahu tentang hal-hal di dalam alam dewa kekosongan, dan paviliun pengolah surga secara alami juga tahu. Mereka sangat memahami apa yang sedang terjadi. Cahaya warna-warni melintas, dan luan 5 warna muncul. Seorang wanita yang mengenakan 1 set pakaian pertempuran emas saat ini duduk tegak di atasnya, dan kabut dan cahaya ilahi menyelimuti tubuhnya. Penampilan wajahnya sangat indah, dan wajahnya yang menawan berkilau. Baju besi emas tidak bisa menyembunyikan sosok kewanitaannya yang mengesankan. Dengan lekuk tubuh yang anggun dan cantik, dia seperti dewa perang yang cantik. Dewa perang wanita Akademi Zulu. Semua orang tersentak kaget. Tatapannya seperti kilat. Itu sangat ketat, dan itu menyapu banyak orang, memeriksa mereka satu persatu. Tujuannya cukup jelas. Akademi Zulu benar-benar mudah. Mereka datang ke Heaven Mending Academy untuk mencuri orang. Banyak orang terkesima. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Anak kecil, kamu melangkahi batasanmu. Tetua di depan gerbang gunung berbicara. Senior berpikir terlalu banyak, kata dewa perang wanita. Tubuhnya ditutupi baju besi emas dan payudaranya montok.
Pinggangnya selembut pohon willow, dan kakinya lurus seperti pensil. Wajahnya yang berbinar sangat tenang, dan ada kecantikan yang unik. Pada saat yang tepat ini, sekelompok pasukan mulai mengambil tindakan juga. Dengan dewa perang wanita ini memimpin, kekuatan besar lainnya tidak lagi ragu-ragu. Mereka dengan cepat memeriksa masa untuk menemukan target mereka. Karena ini di luar gunung, mereka belum benar-benar masuk ke dalam. Setelah seleksi selesai dan anak aneh itu masuk ke dalam, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Percobaan dimulai. Tetua di depan gerbang gunung tidak berkata apa-apa lagi. Metode terbaiknya adalah dengan segera membiarkan orang-orang muda mengikuti ujian, karena orang luar tidak punya cara untuk menginjakkan kaki di dalam. Sekelompok orang muncul, dan justru kelompok ahli inilah yang akan memimpin semua orang masuk. Mereka entah berdiri di udara di atas tulang simbol atau duduk di atas batu terbang saat mereka membagi 80 hingga 90 ribu orang menjadi 8 kelompok. Ayo pergi dan menuju medan perang kuno. Mereka tidak masuk melalui gerbang gunung tetapi memimpin semua orang ke barat. Seluruh jalur ini dipenuhi dengan hutan lebat di kedua sisinya, dan pemandangan sekitarnya menjadi semakin sunyi. Udara yang menguntungkan dan kabut berwarna menghilang saat racun muncul di dalam hutan kuno dan celaka ini. West of the Heaven Mending Pavilion dulunya adalah medan perang kuno dan tak terbatas yang memakan banyak tanah. Sekarang, bagaimanapun, itu hanyalah gurun yang besar. Wilayah pegunungan yang tak berujung ini telah lama dikendalikan oleh pavilion pengolah surga. Mereka cukup jelas jenis binatang berbahaya apa yang tinggal di sini, dan itu menjadi semacam tempat percobaan. Medan perang ini dibagi menjadi 8 wilayah. Kami sudah meletakkan formasi simbol untuk memastikan tidak ada binatang jahat yang bisa masuk ke dalamnya. Petik 2. Orang-orang dari pavilion mending surga menjelaskan aturannya. Mereka tidak membutuhkan siapapun untuk melawan hewan buas apapun, karena itu pasti akan berakhir dengan kematian mereka, dan metode pemilihan jenis itu akan terlalu berdarah. Selama anak-anak ini berhasil masuk ke wilayah simbol, itu sudah cukup. Melawan formasi simbol kuno sangatlah menantang. Saya sudah gagal 3 kali. Seorang pemuda berusia 18-19 tahun berkata dengan sedih. Dia dianggap luar biasa dalam klannya dan dikirim ke sini setiap saat. Namun, begitu dia sampai di sini, dia tidak bisa melewatinya dan gagal. Jika ada yang cukup kuat untuk masuk ke wilayah simbol, dia bisa memasuki babak kedua. Ada kejutan yang menyenangkan di sana, tapi ada beberapa binatang buas juga. Akibatnya, ini sangat berbahaya, jadi buatlah keputusan Anda dengan hati-hati. Orang-orang dari pavilion mending surga berbicara, tetapi mereka tidak menjelaskan lebih jauh. Namun, ini cukup untuk membuat semua orang mengerti bahwa wilayah simbol adalah untuk pemilihan murid biasa, dan tahap kedua dari medan perang adalah percobaan api untuk para jenius. Cukup, masuki medan perang. Petik 2. Sebuah perintah turun, dan 8 kelompok orang tanpa henti menyerbu ke daerah masing-masing. Sama sekali tidak ada alasan untuk takut apakah ruangan itu cukup besar atau tidak, karena tempat ini benar-benar luas. Para jenderal perang dari banyak kekuatan besar menjadi cemas. Bagaimana mereka bisa menemukan seorang anak dalam kelompok yang terdiri dari banyak orang ini? Sudah terlambat untuk mulai mencari sekarang. Akhirnya, mereka menyerbu ke semua pintu masuk dan dengan enggan melakukan pencarian terakhir mereka. Sayangnya, tindakan mereka ditakdirkan untuk membuahkan hasil. Wajah si kecil itu menyerupai apel besar sekarang. Wajahnya tembem, dan membuat orang ingin mencubit pipinya sangat menarik. Penampilan ini benar-benar berbeda dari saat dia berada di alam dewa kekosongan. Sedikit gendut, apa yang kamu lihat? Jangan membuang waktu dan berhenti berjalan tanpa alasan.
Seorang gadis kecil tersenyum dan datang untuk mencubitnya. Pria kecil itu tertekan. Bukankah dia hanya melihat murid-murid perempuan cantik dari paviliun perbaikan surga sebentar? Dia bahkan tidak mencari untuk waktu yang lama. Bagaimana itu cukup untuk menjamin sedikit lemak? Bukankah sebaiknya Anda mencoba menurunkan berat badan? Menjadi sangat gemuk tidak baik untuk kultivasi. Begitu dia akan memasuki medan perang kuno di dekatnya, murid wanita lain mencubit wajah seperti apelnya sambil tersenyum. Saya tidak gemuk. Dia bergumam ringan dan langsung menghilang setelah dia melangkah ke gerbang simbol yang berkedip. Semuanya bergerak di dalam alam dewa kekosongan. Berita tentang apa yang terjadi di Heaven Mending Pavilion dengan cepat menyebar, dan banyak orang di Heavenly Passage Paradise sudah tahu apa yang terjadi. Si berjalan seperti yang diharapkan, jadi prestise Pavilion Mending Surga akan sangat meningkat. Bisakah orang suci lain keluar dari sana di masa depan? Petik 2. Keluarga Martial King benar-benar tahu bagaimana mengumpulkan kekuatan besar. Mereka menggunakan Archaic Descendant untuk mengirimnya. Mereka merawatnya dengan sangat baik, dan menggunakan semua yang mereka bisa untuk membesarkannya. Petik 2. Tidak diketahui apakah tetua ke-13 keluarga Martial King masih hidup atau tidak. Si jenius, si Ziling, juga telah menghilang selama bertahun-tahun. Jelas, mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membesarkan orang murid ganda itu. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi kekuatan besar. Void God Realm berteriak-teriak karena berita itu tersebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua negara kuno yang besar gemetar ketika mereka dengan cepat mendapatkan berita tentang apa yang terjadi di paviliun pengolah surga. Nama Si membuat gangguan besar. Sepertinya semua orang sedang mendiskusikannya. Segera setelah itu, orang-orang mulai membesarkan si kecil juga, bahkan sekarang, tidak ada yang menemukan jejaknya. Belum ada yang melihatnya. Apakah bocah nakal itu benar-benar pergi ke paviliun pemeliharaan surga? Mengapa mereka belum menemukannya? Petik 2. Ada yang salah di sini. Dengan sifat aneh anak itu, aku merasa dia kemungkinan besar akan mengguncang kita semua dan dengan sengaja menyiksa keluarga besar. Itu sangat mungkin. Mereka telah menunggu lama sekali, namun masih belum ada kabar apapun tentang anak nakal itu, membuat wajah semua orang menjadi gelap. Mereka mulai merasa bahwa kemungkinan besar mereka telah ditipu oleh bocah jahat itu. Ada yang masih salah. Bukankah penatua koin itu membuat sumpah beracun? Apakah dia berani menipu seorang putri bangsawan? Petik 2. Itu juga masuk akal. Lalu kenapa dia tidak muncul? Entah itu paviliun pengendali surga atau Akademi Zulu, tidak ada satupun jejak dirinya di kedua lokasi. Semua orang berharap si kecil itu akan muncul di paviliun mending surga. Bagaimanapun, dia memecahkan salah satu rekor Si. Keduanya bertemu di dunia nyata adalah sesuatu yang lebih diinginkan orang. Paviliun pengawas surga, di dalam wilayah ke-8 dari medan perang kuno, si kecil melangkah ke dalam hutan dan menatap ke depan. Simbol mengambang mulai bersinar sebelum membidiknya. Tidak ada binatang buas atau burung ganas di sini, dan hanya ada simbol tak berujung. Bagi banyak orang, ini seperti menerobos langit, dan itu sangat sulit. Jelas, si kecil tidak seperti orang-orang ini. Dia menginjak tanah, memecahkan tanah di bawahnya. Akibatnya, bebatuan besar melonjak di udara, dan segera menabrak simbol-simbol itu, memadamkannya. Dia tidak terlalu memikirkannya, juga tidak membuang banyak waktu atau tenaga. Dia dengan mudah dan langsung menerobos simbol sambil menyerang ke depan, segala sesuatu di depannya dihancurkan dengan kejam. Ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun simbol-simbol ini kompleks, mereka tidak memiliki makna apapun di hadapannya. Dia sudah meneliti mereka sejak lama, dan telah lama melampaui dunia ini.
Dia tidak ingin menghancurkannya satu persatu dan membuat penundaan yang tidak perlu, dan itulah mengapa dia saat ini sedang menyerang seperti orang gila. Tempat ini lumayan besar, tidak heran mereka memberi kami waktu 3 hari, gumamnya pada dirinya sendiri sambil menembus segala sesuatu seperti pisau panas menembus mentega. Segera setelah itu, dia masuk ke kedalaman wilayah ke-8. Setelah dia tiba di sana, dia menemukan kesulitan dari simbol yang mulai tumbuh semakin kuat. Beberapa formasi menjadi sedikit lebih menarik, jadi dia mulai berhenti dari waktu ke waktu, dan meningkatkan waktu dia mulai berhenti. Menerobos formasi terlalu membosankan. Benar-benar membosankan, gumam si kecil. Orang yang terampil sebenarnya tidak mengetahui penderitaan orang lain. Seberapa lelah orang-orang di belakangnya. Dari usia 7 hingga 8 tahun hingga yang berusia 20-an, mereka semua benar-benar kelelahan. Keringat mereka menghujani seperti hujan, dan mereka semua akan roboh. Apakah ada kesalahan? Apakah Heaven Mending Pavilion tidak ingin merekrut siapapun hari ini? Kenapa pengaturan simbolnya begitu rumit? Berapa banyak orang yang akan lulus? Itu semua masalah yang disebabkan oleh para jenius. Pertama Yi, lalu Putri Kaisar, dan bahkan seorang anak aneh pun akan lahir. Dengan kedatangan para jenius ini, mereka bertindak sesuai, oleh karena itu, paviliun penjaga surga secara alami mengatur gerbang mereka sedikit lebih keras. Kelompok orang ini mengeluh. Mereka semua sangat marah. Orang kecil itu sedang berjalan-jalan di kedalaman wilayah ke-8. Setelah merenung sebentar, matanya tiba-tiba bersinar saat dia dengan bersemangat mengepalkan tinjunya dan mulai tertawa. Karena ada simbol di sini, pasti ada tulang berharga di bawah tanah. Matanya memancarkan cahaya pencuri saat sosoknya berubah menjadi bayangan. Dia dengan cepat mengebor tanah, dan mencari kemana-mana dengan harapan menemukan tulang primitif yang berharga. Aku menemukannya. Pasti ada satu di sini. Dia berhenti sambil menghadapi gunung pendek yang tingginya hanya 10 meter. Dia dengan hati-hati belajar sebentar, lalu dengan peluit, dia dengan cepat menyerang ke depan dengan semua kekuatan simbol di dalam tubuhnya untuk mengambil tindakan kekerasan dan tirani. Hong, hong. Akhirnya, asap dan debu membubung ke udara saat gunung pendek ini dihancurkan oleh si kecil. Tulang berharga yang berkilau jatuh dari dalam. Dia dengan cepat berlari saat dia mengambilnya dengan senyuman di wajahnya. Setelah itu seperti seorang pencuri, dia menatap ke segala arah dan dengan cepat menaruhnya di dadanya sebelum menghilang lagi seperti asap. Di medan perang kuno yang begitu besar, pasti ada lebih dari satu bidak, gumam si kecil. Dia benar-benar memperlakukan tempat ini seperti kebun sayurnya saat dia bersiap untuk mengeluarkan semua lobak. Hong. Dia menemukan target kedua dan kali ini dia bahkan lebih langsung. Dia menghancurkan bendungan berbatu ini dengan tendangan, dan pancaran simbol berkembang pesat saat tulang yang berharga muncul. Meskipun ini bukan tulang yang paling langka, tetap tidak buruk. Orang kecil itu tersenyum. Wajahnya yang seperti apel dipenuhi dengan senyuman dan memperlihatkan gigi taring kecilnya yang cantik. Dia maju seperti ini, terus-menerus mematahkan formasi untuk menggali tulang berharga di dalamnya. Dia dengan cepat mendapatkan 10 dari mereka, dan membungkus semuanya sepenuhnya dengan kulit binatang sebelum membawanya di punggungnya. Kenapa ini jadi lebih mudah? Mungkinkah kekuatanku dipulihkan? Petik 2. Pada saat yang tepat ini, puluhan ribu anak muda di wilayah ke-8 semuanya terkesima karena mereka merasakan kesulitannya berkurang. Mereka semua sangat bersemangat karena mereka dengan berani maju ke depan dengan usaha keras. Mengapa saya merasa seperti saya akan berhasil melewati kali ini? Saat ini di wilayah ke-8, tidak hanya satu orang, tetapi semua orang mulai memiliki kepercayaan diri kembali. Mereka semua sangat bersemangat karena mereka semua mulai menyerang dengan semua kekuatan mereka.
Waktu perlahan berlalu dan orang-orang di luar semua cemas saat mereka menunggu, terutama semua tetua klan dari klan besar. Mereka datang untuk melindungi murid klan mereka sendiri dan mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan tersisa pada akhirnya. Rintangannya terlalu sulit tahun ini. Saya rasa banyak klan akan putus asa dan kecewa karena tidak banyak anak yang bisa bertahan. Seorang tetua dari paviliun mending surga dengan ringan berbicara. Di sampingnya ada beberapa orang yang jelas-jelas memiliki status yang agak tinggi. Mereka semua mengangguk, dan satu orang berkata, bagaimanapun, banyak orang jenius ingin datang, dan mereka menempati cukup banyak tempat. Kami hanya bisa melakukan ini. Petik 2. Saya tidak tahu wilayah mana yang terkuat, dan yang akan membuat paling banyak orang keluar. Cukup banyak waktu telah berlalu. Jika mereka cukup berprestasi, maka seharusnya ada anak-anak yang sudah membayar. Kita harus pergi ke pintu keluar dan menunggu di sana untuk memimpin siapapun yang keluar melalui gerbang gunung paviliun pengolah surga. Seorang tetua mengerutkan alisnya karena khawatir dan berkata, saya benar-benar takut bahwa suatu daerah tidak akan ada yang keluar. Bagaimanapun, cobaan terakhir itu agak sulit, karena dipersiapkan untuk para jenius. Meski begitu, mereka berangkat ke pintu keluar untuk menyapa anak-anak yang berhasil lolos uji coba. Ketika semua tetua klan dan suku besar melihat ini, mereka segera mengikuti dengan sedikit gugup di dalam hati mereka. Mereka semua berharap klan mereka memiliki lebih banyak anak yang bisa tetap tinggal. Pada saat yang sama, diskusi dan komentar ada di mana-mana di dalam alam Void God. Semua orang tengah menanti penampilan anak nakal itu. Pada akhirnya, mereka kecewa karena tidak ada keributan. Bayi itu seharusnya tidak menipu kita juga kan? Di awal, Paman Palu mengerutkan alisnya. Dia seharusnya tidak melakukannya. Kakek burung setenang biasanya. Penatua Koin berkata, aku punya perasaan bahwa bocah jahat ini kemungkinan besar akan membuat keributan yang lebih besar kali ini. Tunggu dan lihat saja. Episode ke-99, dengan judul, Bahkan Mayor, langsung ke dalam alurnya. Di wilayah ke-8, lelaki kecil itu membawa tas kulit binatang besar. Di dalamnya ada 18 tulang simbol yang berkilau dan tembus cahaya, dan itu berkedip dengan cahaya warna-warni saat simbol padat menutupi bagian dalamnya. Meskipun mereka bukan tulang keturunan yang berharga, tas sebesar itu masih sangat berharga. Ada beberapa tulang asli yang dulunya milik Archaic Descendants, dan digunakan untuk menekan dan melindungi tanah. Sayangnya, dia tidak bisa menggali semua itu. Seandainya dia benar-benar menggali lebih dalam, dia mungkin menderita beberapa luka parah dan menciptakan pemandangan yang sangat luas. Si kecil bertingkah seperti pencuri saat mengamati pemandangan di sekitarnya. Dia tidak melihat siapapun datang untuk menangkapnya, dan mulai tenang. Karena saya sudah mendapatkan ini, saya harus segera pergi. Dia menyelinap pergi seperti asap, dan menghilang begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Dia bersiap untuk memasuki tahap kedua medan perang karena dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika tidak, dia takut seseorang akan berurusan dengannya karena kemarahan yang ekstrim. Semua orang sangat senang di dalam wilayah ke-8. Semakin banyak mereka masuk ke dalam, semakin percaya diri mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka memiliki kekuatan tak terbatas di dalam diri mereka saat mereka menerobos formasi dengan sangat mudah. Lebih dari 10.000 orang maju pesat. Mereka tersebar di dalam hutan yang berbeda saat mereka menyerang ke garis finish dari segala arah dengan keyakinan penuh akan kemenangan. Demi langit dan bumi, saya sudah gagal 4 kali. Hari ini, saya pasti akan berhasil, dan kultivasi pahit saya tidak akan sia-sia. Seorang pria muda yang berusia kira-kira 20 tahun memiliki air mata yang mengalir dari matanya. Ini tidak terlalu sulit,
dan ini pertama kalinya saya mengikuti uji coba. Mengapa rasanya saya bisa melewati ini? Sepertinya saya benar-benar jenius. Seorang anak sengau berkata dengan sangat bahagia. Sepetak simbol muncul di pintu keluar, tetapi si kecil mengabaikannya tanpa berpikir terlalu banyak. Dia menyerbu ke sisi lain, dan di depannya, cahaya warna-warni menyilaukan dan berkilauan sebelum berubah menjadi penghalang untuk memblokirnya. Hong! Si kecil mengulurkan 10 jarinya untuk menunjukkan kekuatannya. Mereka meletus ringan saat dia menggunakan teknik berharga Suan Ni untuk langsung menghancurkan penghalang. Kemudian, dia dengan cepat melompat. Ini adalah medan perang yang bahkan lebih kuno dari yang sebelumnya, dengan pepohonan kuno mencapai langit saat kera menangis dan harimau bersiul. Begitu dia masuk, dia merasakan suasana suram dan kuno menyerang wajahnya. Dengan suara wenglong, puncak gunung di kejauhan runtuh saat harimau hitam besar mengaum ke langit. Dengan sekali menekan cakarnya, itu segera meruntuhkan puncak gunung itu. Itu sangat menakutkan hingga membuat orang gemetar. Sangat menakutkan. Angka itu sangat besar. Bahkan si kecil pun sedikit terkejut. Meskipun harimau hitam pekat itu bukanlah keturunan archaik, itu sama sekali bukan makhluk yang harus diprovokasi, dan merupakan raja binatang yang menakutkan. Ini layak menjadi tahap kedua dari medan perang. Ini memang pertempuran hidup dan mati di sini, dan itu sepenuhnya terserah pada pilihan sendiri. Orang-orang dari arah lain memasuki medan perang tingkat kedua juga. Siapapun yang mampu memasuki tempat ini secara alami adalah seorang jenius. Mereka semua segera menyembunyikan dan menyembunyikan diri, jika tidak, mereka mungkin tiba-tiba diburu oleh binatang buas yang bergegas keluar. Tingkat kedua dari medan perang saling berhubungan. Orang-orang dari 8 wilayah akhirnya bertemu. Di sini, karena tidak ada perbedaan dalam tahap ini, si kecil tidak gugup sama sekali setelah masuk. Lagi pula, dia sudah menerobos hampir 1 juta li gurun besar sambil terkadang melindungi King Feng juga. Dia sangat akrab dengan hutan purba seperti ini. Setelah mengamati sebentar, dia dengan cepat melintasi hutan lebat seperti macan tutul dewa kuno yang gesit, dan mengejutkan sekelompok binatang buas. Namun, dia tidak memprovokasi makhluk-makhluk menakutkan itu. Akhirnya, dia memahami keadaan di sekitarnya, dan dia sekali lagi berpikir dengan hati-hati untuk beberapa saat. Setelah itu, seperti pencuri, dia mulai memilah barang-barang curiannya. Dia sangat berhati-hati dan bijaksana. Dia memisahkan 18 tulang berharga menjadi 6 tumpukan bertiga dan menguburnya di tempat yang berbeda. Ada yang terkubur di rawa-rawa, ada yang di sungai dan bahkan ada yang ditempatkan di sarang burung terlantar. Setelah dia berpikir sebentar, yang disebut medan perang kedua ini sangat mirip gurun besar karena tidak ada yang melindunginya. Dia berpikir bahwa harus ada cara baginya untuk memutar di sekitar sini di masa depan untuk mengambil barang-barangnya yang tersembunyi. Semuanya telah diurus, dan hatinya telah damai kembali. Dia menegakkan punggungnya dan mengangkat kepalanya dengan ekspresi adil dan terhormat di wajahnya. Dengan penampilan yang murah hati, dia mulai berjalan-jalan di hutan. Menurut persyaratan, dia harus menemukan tablet di medan perang kedua, dan di atasnya akan dicatat misi yang harus mereka lakukan. Jelas, mereka tidak menunjukkan arah pasti ke tablet itu. Mereka ingin para pemuda ini keluar dari zona nyaman mereka dengan menantang hewan buas dan burung ganas ini, menguji para jenius ini. Si kecil merasa puas dengan prestasinya sendiri, dan dia menjadi tenang dan tenang. Namun, dia tidak tahu bahwa orang-orang di luar akan mengalami siksaan. Para tetua paviliun mending surga membawa 1 skuadron menuju masing-masing dari 8 wilayah. Mereka datang dengan cepat untuk menunggu semua anak yang berhasil lulus ujian. Wilayah pertama benar-benar sedikit menyedihkan. Kok hanya 9 anak yang berhasil sampai sekarang?
Sepertinya rintangan kali ini terlalu besar. Petik 2. Begitu mereka tiba, wajah tetua klan dari semua jenis klan menjadi gelap. Tes ini terlalu sulit. Bagaimana bisa ada begitu sedikit yang berhasil mencapai lebih dari puluhan ribu? Orang harus tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini sudah dipilih dengan cermat oleh klan mereka, dan sangat luar biasa. Mengapa mereka tidak bisa mencapai apapun di sini, di paviliun pemeliharaan surga? Meskipun semua orang tidak puas, mereka tahu apa yang terjadi di dalam hati mereka. Ada anak-anak dari bangsawan, dan bahkan ada keturunan kuno yang ingin memasuki paviliun pengolah surga. Para jenius ini menempati sebagian besar slot yang tersedia. Oleh karena itu, paviliun penjaga surga sangat meningkatkan kesulitan dalam memilih murid kali ini. Ini menyebabkan banyak dari anak-anak yang menjanjikan untuk kembali, kalah dan dalam semangat rendah. Tidak ada jalan lain. Terlalu banyak ahli yang muncul kali ini, kata Xiong Fei dari Heaven Mending Pavilion. Meskipun dia menyesal, sebenarnya tidak ada cara untuk memuaskan semua orang. Tidak banyak orang di wilayah kedua juga. Hanya ada 16 orang. Semua orang mendesah. Wilayah ketiga bahkan lebih konyol, karena hanya 8 orang yang datang. Selain itu, mereka semua sangat kelelahan dan berkeringat. Ini terlalu sulit. Semua orang mengeluh saat wajah mereka menjadi gelap. Jangan khawatir. Masih ada 3 hari waktu tersisa. Orang-orang yang lulus ujian sekarang adalah orang-orang luar biasa. Harus ada lebih banyak orang di belakang mereka, kata sesepuh paviliun memperbaiki surga, Zhou Yun. Sudah pasti akan ada beberapa, tapi tidak akan terlalu banyak. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak orang yang lelah dan lelah. Jadi dari mana mereka akan mendapatkan kekuatan untuk mematahkan formasi? Seorang tetua dari klan besar membalas. Mungkin tidak begitu. Masih ada beberapa jenius yang berada di medan perang kedua sekarang. Saya yakin akan ada cukup banyak orang. Beberapa tetua paviliun mending surga menghibur semua orang. Bagaimanapun, beberapa daerah berikut juga sama suramnya, dan hati semua orang segera tenggelam saat wajah mereka menjadi lebih jelek. Meskipun para tetua paviliun mending surga meminta maaf, hati mereka sangat bersemangat karena semua murid kali ini sangat berbakat, dan pasti akan melampaui yang sebelumnya. Ketika mereka akhirnya sampai di wilayah ke-8, situasinya berubah. Ini membuat beberapa tetua klan besar berharap, karena sebenarnya ada hampir 100 orang di sini. Tuhanku, para jenius semuanya terkonsentrasi di wilayah ke-8. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang di sini. Jumlah di sini sebenarnya melampaui gabungan 7 wilayah sebelumnya. Tetua Heaven Mending Pavilion Xiong Fei mengangguk dengan senyum penuh di wajahnya. Tepat sekali. Wilayah ke-8 cukup bagus. Zhou Yun menyetujui. Semua tetua klan dari klan besar mulai sedikit berkurang karena itu tidak seburuk yang mereka kira. Yi, itu dameng klan saya. Dia dikalahkan 4 kali berturut-turut, jadi aku tidak percaya kalau dia benar-benar akan berhasil tahun ini. Haha, seorang tetua klan tertawa dengan hati-hati. Hei, King Hu klanku juga berhasil. Lihatlah energinya yang luar biasa. Sepertinya dia tidak menyia-nyiakan kekuatan sebanyak itu. Dia benar-benar anak muda yang heroik dan tidak sesederhana itu. Petik 2. Semua tetua klan ini mengungkapkan kebahagiaan mereka satu demi satu dengan kegembiraan yang luar biasa, karena ada aliran yang stabil dari satu orang muda ke orang lain yang berjalan keluar. Kadang-kadang, mereka menemukan bahwa bahkan anak dari klan mereka sendiri ada di dalam grup. Pada awalnya, tetua Xiong Fei menggantungkan senyum di wajahnya dan berulang kali menganggukkan kepalanya. Begitu banyak orang jenius telah keluar dari wilayah ke-8, dan dia merasa bahwa mereka sebenarnya cukup tangguh. Namun, dia perlahan mulai merasa ada sesuatu yang salah.
Mengapa masih ada orang yang keluar? Begitu banyak orang telah keluar, dan sepertinya garis ini tidak pernah berakhir. 214. Setelah hitungan sederhana, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Mengapa begitu banyak orang keluar secara tiba-tiba? Penghalang itu seharusnya sangat sulit, namun sepertinya itu sama sekali tidak efektif. 401. Dia terus menghitung. Penatua Xiong Fei mulai gelisah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ada begitu banyak orang jenius, ini benar-benar sangat jarang. Ini tidak terduga, dan pastinya melampaui masa lalu. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Penatua Zuo Yun dengan puas menganggukkan kepalanya. Ketika jumlah orang melebihi 1000, pantat tetua Xiong Fei sepertinya telah dinyalakan dan benar-benar berdiri. Penatua Zuo Yun juga sedikit tercengang dan berkata, ada terlalu banyak jenius di sini. Wilayah ke-8 benar-benar tidak sesederhana itu. Petik 2. Para tetua lainnya mengerutkan kening dan diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri. Seseorang membuka mulutnya dan berkata, ada terlalu banyak orang. Ini tidak baik. Bukankah kita harus menguji ulang orang-orang ini lagi? Jika tidak, jumlah orang yang masuk akan sangat melebihi perkiraan kami. Saya khawatir itu tidak akan terlalu bagus. Para tetua suku besar itu akan mengeluh dan tidak puas. Bagaimanapun, penghalang tahun ini telah ditetapkan sangat tinggi, kata seseorang tanpa daya. Ketika jumlah orang mencapai 2000, wajah tetua Xiong Fei berubah menjadi hijau. Bukankah ada terlalu banyak orang jenius di sini? Penatua Zuo Yun juga kehilangan kata-kata, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Beberapa tetua lainnya dari paviliun mending surga merasa pusing dan mereka benar-benar tercengang. Ini tidak mungkin benar. Ketika jumlah orang mencapai 3000, para tetua menjadi gelisah dan hampir mencabut janggut mereka sendiri. Wajah mereka semua menjadi hijau karena mereka tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi. Sebaliknya, semua tetua klan dari suku besar dan klan besar berseri-seri dengan kegembiraan dalam kegembiraan. Mereka semua merasa bahwa anak-anak klan mereka hebat, dan beberapa dari mereka benar-benar lulus ujian. Nak, kamu benar-benar tidak seburuk itu. Anda lulus uji coba ketika Anda masih sangat muda. Petik 2. Hei, usaha 20 tahunmu tidak sia-sia. Anda akhirnya berhasil. Petik 2. Setelah mendengar suara para tetua klan ini, beberapa tetua paviliun pengolah surga sangat marah. Mereka cemas sampai mati dalam menghadapi pemandangan ini yang benar-benar berlawanan dari keadaan awal mereka. Apa yang ingin aku katakan? Oh, itu benar. Anak itu masih ingusan dan ingus, bagaimana dia bisa lewat? Penatua Xiong Fei melompat kegilaan dan menjadi khawatir sampai-sampai kepalanya berputar. Terima kasih tetua atas pujianmu. Seorang bocah hidung 6-7 tahun berjalan keluar dan membungkuk ke arah tetua Xiong Fei. Dia kemudian menyeka ingus dari hidungnya dan hampir menggosoknya ke tubuh tetua Xiong Fei. Persetan dengan itu, pasti ada yang salah di sini. Pada saat ini, para tetua dari paviliun pemeliharaan surga berharap itu bisa menggelapkan mata mereka dan pingsan. Karena pemandangan di depan mata mereka terlalu menakutkan. Jumlah orang melebihi 4000 orang, dan yang lebih tak termaafkan adalah anak-anak ini berjalan bahu-membahu dalam kelompok besar saat mereka berjalan keluar. Apalagi saat ini, bahkan tidak ada banyak jenius di zaman kuno ketika orang-orang suci berjuang untuk kekuasaan. Bagaimana ini terlihat seperti melewati cobaan. Anak-anak ini semua tersenyum saat mereka membentuk kelompok dan berjalan maju. Ini sangat mengejutkan sehingga banyak dagu jatuh ke lantai. Beberapa wajah tetua itu berwarna hijau sampai mereka tidak bisa lagi menjadi hijau. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, selidiki. Selesaikan ini.
Petik 2. Suara-suara ini sangat menyedihkan, dan mengganggu kekuatan yang lebih tinggi dari paviliun pengolah surga. Banyak orang menjadi kaget setelah mendengar suara-suara ini, karena mereka mengira seorang Archaic Descendant sedang menyerang atau semacamnya. Setelah 4 jam, akhirnya tidak ada lagi anak-anak yang keluar. Semua orang menghitung dengan cermat, dan menemukan bahwa total 8.927 orang yang lolos dari persidangan. Jumlah ini mencengangkan kekuatan yang lebih tinggi dari paviliun penjaga surga sehingga wajah mereka menjadi hijau, karena ini terlalu menakutkan. Ini adalah pengalaman unik yang melampaui semua rekor sebelumnya sejak awal waktu. 10.000 orang masuk, dan hanya 1.000 atau lebih yang tidak keluar. Semua orang berhasil. Setelah 1 jam, beberapa penatua bingung dan jengkel di wilayah ke-8. Penatua Xiong Fei dan Zhuo Yun hampir mengeluarkan seteguk darah. Sialan, siapa yang melakukan ini? Setelah mendengar teriakan celaka dan marah itu, tetua klan dari klan besar semua saling memandang dengan cemas. Tak satu pun dari mereka yang tahu provokasi macam apa yang diterima beberapa orang itu. Setelah beberapa saat, kekuatan yang lebih tinggi dari paviliun penjaga surga menerima berita itu. Semua kepala mereka menghadap ke langit, dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Para tetua klan dari klan besar semuanya bertanya dengan hati-hati dan bijaksana. Akhirnya, kekuatan yang lebih tinggi itu berbalik dan pergi. Melihat punggung mereka, orang-orang tidak bisa menebak suasana hati atau keadaan pikiran mereka. Ada pencuri kecil yang mencuri tulang berharga dari wilayah ke-8 dan menyabotase tempat persidangan. Pada akhirnya, berita itu masih bocor, dan semua tetua klan besar tercengang dan ketakutan, mereka mulai terlihat konyol. Pada akhirnya, semua mulut mereka bergerak-gerak saat menahan keinginan untuk bertindak dan tetap diam. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, siapa yang melakukan ini? Seorang penatua meraung. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Pasti bocah jahat itu. Siapa bilang dia tidak datang? Ini sekarang dikonfirmasi, dan ini semua dilakukan olehnya. Air mata penatua Xiong Fei mengalir di pipinya karena anak itu benar-benar tahu bagaimana mempermainkan orang. Jangan biarkan aku melihatnya. Jika dia memasuki Having Mending Pavilion, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memukul pantatnya 80 kali. Sesepuh Zhuo Yun dengan keras berkata. Namun, orang lain segera melanjutkan dan berkata, adik kecil, kamu di mana? Pintu ke Akademi Zulu selalu terbuka untukmu. Petik 2. Yang berbicara justru adalah Dewa Perang Wanita Akademi Zulu. Seluruh tubuh anggunnya yang selalu indah memancarkan sinar keemasan. Wajah putih bersihnya yang mempesona seperti batu giok, dan itu jauh berbeda dari sebelumnya. Senyuman yang sangat lembut menutupi wajahnya. Penatua Zhuo Yun segera mulai berkeringat saat dia melihat ke segala arah. Pada saat yang sama, alam dewa kekosongan mendidih dengan kegilaan begitu informasi ini diterima. Benarkah bayi yang muncul itu? Siapa selain dia? Sayangnya untuk paviliun pemeliharaan surga, ini adalah perilaku yang sama yang dia tunjukkan di tempat awal. Petik 2. Haha. Anak aneh ini benar-benar kurang bermoral. Paviliun perbaikan surga terlalu menyedihkan. Bocah nakal ini benar-benar membuat orang terdiam. Seperti yang diharapkan, dia sekali lagi melakukan hal besar yang akan membuat marah surga. Petik 2. Itu benar, siapapun yang melakukan kontak dengannya pasti akan menderita tindakan kemarahan surgawi. Bahkan alam dewa Void tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tidak diketahui apakah Heaven Mending Pavilion akan mengusirnya atau tidak, hahaha. Pada saat ini, seluruh alam dewa kekosongan ketakutan saat semua orang tertawa dan mendiskusikan situasi ini. Anak ini benar-benar tahu bagaimana menyiksa orang. Dia agak terlalu berbahaya kan?
Kemanapun dia pergi, tidak ada kedamaian. Untungnya, dia cukup jauh dari kita sekarang. Paman Palu menyeka keringat dinginnya. Penatua Koin tidak mengatakan apa-apa. Gerakannya sangat gesit dan terampil. Dia mendirikan meja di tempat di mana banyak orang berkumpul dengan kata-kata berikut di permukaan, jika Anda ingin mengetahui rahasia bayi susu, tolong sumbangkan 1 koin roh. Gerakan kakek burung juga tidak lambat. Dia segera merobek kain dan meletakkannya di samping dengan kata-kata di atas, 1 koin roh, 1 rahasia eksklusif. Bukan anak sengau dari desa tidak yakin apakah ini adalah anak-anak dari binatang buas, atau mungkin itu hanya keturunan dari negara kuno. Episode ke-100, dengan judul Medan Perang Kedua. Langsung ke dalam alurnya. Alam dewa kekosongan sedang gempar, dan sangat berisik. Berita tentang kemunculan anak nakal di Heaven Mending Pavilion seperti meteorit yang jatuh ke laut, dan menimbulkan badai besar. Itu dengan cepat menjadi topik diskusi terpanas. Sampai-sampai itu sudah memadamkan berita tentang Si Yi memasuki institusi suci kuno. Praktis semua orang membicarakannya, dan beberapa berbaring di tanah sambil tertawa sementara yang lain mengumpat sekuat tenaga. Namun, setiap orang yang memahami masalah ini mendesah dengan sedih. Bocah jahat ini terlalu tidak jujur, dan itu memang terlalu boros untuk anak ajaib seperti dia. Bagaimana Heaven Mending Pavilion bisa menahan siksaan seperti itu? Ini benar-benar kesenangan yang luar biasa bagi orang lain. Kurasa pavilion pemeliharaan surga sedang menangis secara emosional sekarang. Setelah diganggu oleh bocah jahat itu, gerbang gunung mereka hari ini mungkin akan penuh sesak sampai meledak. Ada hampir 9.000 orang yang lolos uji coba. Anak ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak bisa diam kemanapun dia pergi. Tidak heran alam dewa Void bahkan tidak bisa menanganinya lagi dan mengusirnya. Itu benar-benar memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Petik 2. Semua orang tertawa, karena masalah kali ini benar-benar menyenangkan. Selain korban, pavilion mending surga, semua orang praktis tertawa sampai sudut mulut mereka bergerak-gerak. Banyak orang bersukacita dalam bencana ini, dan tidak bisa berhenti tertawa. Secara alami, ada juga orang yang marah, seperti 4 klan besar yang sebelumnya diperas. Saat ini, semua wajah mereka masih gelap, dan terus-menerus mengutuk. Mereka ingin membunuh si kecil secepat mungkin. Sulit bagi mereka untuk membangkitkan kegembiraan dari masalah ini, karena mereka pada awalnya juga menjadi korban. Mereka pernah dijadikan bahan tertawaan karena ini. Berita tentang pavilion mending surga langsung menyapu seluruh negeri dan ditransmisikan ke semua jenis keluarga besar di negara-negara kuno. Ini mengejutkan semua orang di negeri ini, dan tidak ada yang mengira bahwa bocah jahat ini akan membawa gaya seperti itu ke tanah suci kuno. Saya merasa agak simpatik terhadap Heaven Mending Pavilion. Bagaimana mereka akhirnya bertemu dengan anak nakal seperti ini? Benar, bagaimana menurut kalian? Akankah tanah suci kuno menghukum dan mengasingkannya atau tidak? Seseorang mengajukan pertanyaan ini. Mereka pasti tidak akan melakukannya. Jika itu aku pasti akan merekrutnya ke sekolahku dan perlahan-lahan membereskannya. Jika tidak, bukankah mereka akan membiarkannya pergi dengan mudah? Petik 2. Semua orang mengangguk dan merasa ini masuk akal. Banyak kekuatan besar mengamatinya dengan iri. Jika mereka benar-benar mengusir anak ini, maka banyak orang lain akan mengambil kesempatan pertama untuk mencurinya. Alam dewa kekosongan penuh dengan orang-orang yang mendiskusikan topik ini tanpa henti. Apakah ada yang ingin pergi ke pavilion pemeliharaan surga? Sejak bocah iblis ini muncul, aku yakin dia akan segera terungkap. Petik 2. Salah satu dari mereka mengambil kesempatan pertama untuk menanggapi dan mengungkapkan niat mereka untuk mengunjungi pavilion pemeliharaan surga.
Dia ingin memukul keras bocah iblis itu sedikit dan melakukan sesuatu yang membuat marah surga padanya. Bahkan ada beberapa yang secara belak-belakan menyatakan ingin membunuh si kecil. Sejak dia muncul, kita harus membunuhnya. Ini benar-benar bukan lelucon, dan mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia akhirnya mengekspos dirinya sendiri. Seseorang mengatupkan gigi. Semua orang tahu bahwa jika orang yang ingin mengambil tindakan bukanlah 4 klan besar, maka mereka adalah kekuatan yang tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk merekrut orang jenius seperti itu. Kekuatan seperti itu lebih suka membuang si kecil daripada membiarkan pesaing memilikinya. Si kecil menimbulkan gelombang raksasa yang menarik perhatian banyak orang. Situasi yang dia bawa ke paviliun perbaikan surga secara alami akan membuat area ini menjadi tempat ketidakstabilan. Banyak orang memutuskan untuk pergi dan menuju ke sana. Meskipun anak ini tidak jujur, dia seharusnya tidak menimbulkan konflik berdarahkan. Orang-orang itu terlalu berlebihan. Akankah seseorang pergi dan menghentikan mereka? Petik 2. Ada. Orang tua ini akan menyelamatkannya dulu, lalu memukulinya dengan kasar. Petik 2. Hehe, haha. Beberapa kekuatan besar benar-benar pindah dan mengirim sekelompok ahli yang menakutkan, terutama keluarga menakutkan yang kehilangan penggemar berharga mereka sebelumnya. Darah mereka mendidih, dan karena informasi mengenai dia akhirnya muncul, mereka benar-benar harus mengambil kembali harta karun klan mereka yang paling kuat. Sementara dunia luar berteriak-teriak, paviliun penjaga surga hampir tidak bisa tetap tenang. Beberapa tetua hampir khawatir sampai mati, dan melihat bagian gelap orang itu membuat mereka merasa pusing. Ada hampir 9.000 orang di sana, bagaimana mereka semua bisa direkrut melalui gerbang gunung? Kekuatan atas telah memberi perintah kepada mereka untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, karena merekalah yang bertanggung jawab atas acara kali ini. Saat ini, beberapa dari mereka sangat tertekan sehingga berpikir untuk bunuh diri. 8 hingga 9.000 orang menunggu dengan cemas, dan semua tetua dari berbagai klan besar juga menunggu dengan sabar. Ada terlalu banyak orang, Penatua Xiong Fei mengumpulkan keberaniannya dan berbicara. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia disela. Ini sangat normal. Anak-anak kita semua jenius. Sekelompok tetua klan secara bersamaan berteriak. Rekan-rekan kultivator, mohon maafkan orang ini. Penatua Zhuoyun menderita, dan dia berharap semua orang mengerti dan fleksibel. Kami memahami dan percaya bahwa anak-anak kami telah melewati ujian tersulit di paviliun penjaga surga, dan mereka pasti akan mempelajari simbol terbaik dan teknik berharga di sekolah. Para tetua dari berbagai suku pantang menyerah. Ada kesalahan kali ini. Anda tidak bisa memperlakukannya seperti itu nyata. Wajah seorang tetua menjadi gelap saat dia berbicara. Apakah paviliun pemeliharaan surga yang murah hati benar-benar mengingkari kata-kata mereka? Anda sendiri yang mengatakan bahwa sidang hari ini sangat sulit. Kalian memasang beberapa penghalang kuat dalam persidangan, dan selama mereka melewati, mereka akan diterima sebagai murid. Mungkinkah Anda mundur dari kata-kata Anda? Jika berita ini tersebar, reputasi Anda akan rusak. Petik 2. Beberapa penatua membuka mulut mereka, tetapi tidak bisa berkata-kata. Mereka berharap bisa menangkapnya segera dan memukulinya hingga setengah mati. Dia benar-benar pembuat onar. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Rekan pembudidaya, tidak apa-apa jika Anda melihatnya seperti ini, tapi mari kita berdiskusi sedikit. Para tetua mengundang beberapa tetua dari klan besar ke samping untuk bernegosiasi dengan hati-hati dengan mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat menerima 9.000 orang ke paviliun penjaga surga pada saat yang sama, karena itu jauh melampaui perkiraan mereka. Dewa Perang Wanita Akademi Zulu,
serta jenderal perang yang dikirim oleh semua jenis kekuatan besar dengan sabar, menunggu di atas tembok. Mereka dengan hati-hati mencari si kecil, dan mereka sangat senang bahwa kejadian seperti itu terjadi. Saat dunia luar berada dalam kekacauan, si kecil berjalan melintasi hutan di medan perang kedua. Dia sama sekali tidak terburu-buru. Ada cukup banyak orang yang masuk. Beberapa sebenarnya cukup bagus, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia telah menemukan lebih dari 10 orang, dan beberapa dari mereka cukup kuat. Meskipun mereka tidak terlalu tua, mereka telah membangun beberapa jalan surgawi sejak lama. Dia bergegas melalui hutan lebat untuk mencari tablet yang tersembunyi di medan perang kedua. Tiba-tiba, bau darah menyerang lubang hidungnya, dan jantung si kecil melonjak. Di depannya, area di sekitar air terjun benar-benar berlumuran darah. Setengah tengkorak tergeletak di sana, dan itu milik seorang pemuda berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Seluruh tubuhnya benar-benar dimakan. Dia tidak maju lebih jauh. Dia berasumsi bahwa beberapa makhluk menakutkan seperti naga banjir bersembunyi di balik air terjun. 1 jam kemudian, dia tiba di rawa, dan menemukan jejak pertempuran sengit di sini. Beberapa lengan berdarah yang patah berserakan di tanah tempat seekor buaya beristirahat. Itu sangat menakutkan dengan panjang lebih dari 80 meter. Angka kematiannya tidak rendah. Pria kecil itu mundur. Auo! Tiba-tiba, lolongan keras terdengar dari kejauhan dan membelah lumpur seperti tanah longsor atau retakan. Batu-batu besar gunung di sekitarnya semuanya terbang tinggi ke langit. Ada satu lagi. Orang kecil itu terkejut. Sebenarnya ada lebih dari 1 binatang buas di sini. Yang ini adalah aligator yang lebih kuat yang panjangnya lebih dari 100 meter. Tubuhnya tertutup sisik perak tebal, dan itu berkedip dengan kilau dingin dan metalik. Ia melompat keluar dari dalam rawa menuju si kecil. Sua! Gerakan horizontal si kecil itu sangat cepat, menghindari mulutnya yang besar dan berdarah. Dengan suara kaca, mulut besar yang menakutkan itu segera menghancurkan beberapa pohon kuno yang mencapai langit, dan bau darahnya meresap ke area tersebut. Dengan suara honglong, aligator purba itu segera menamparkan dengan cakar sepanjang 10 meter setelah mulut berdarahnya meleset dari sasarannya. Simbol berkedip di sekelilingnya, dan keganasannya meluap ke langit. Orang kecil itu berada di udara, dan dia menendang cakar besar itu. Keduanya memiliki kekuatan dewa yang mengejutkan dunia, menyebabkan mereka mundur-mundur. Buaya purba itu kaget, meskipun manusia itu sangat kecil. Dia entah bagaimana memiliki kekuatan yang sangat mengerikan yang bisa melawan tubuhnya yang panjangnya ratusan meter. Seseorang harus tahu bahwa itu telah dibudidayakan selama bertahun-tahun sebelum sampai pada tingkat ini. Si kecil mengulurkan 10 jarinya, dan 10 sambaran petir keemasan meledak ke tubuh aligator. Bintik itu segera berubah menjadi hitam saat sisik jatuh, memperlihatkan bercak daging dan darah yang tidak jelas. Buaya purba itu sangat marah. Itu praktis berdiri di atas kakinya saat menerkam ke arah si kecil. Pada saat yang sama, simbol pada aligator besar lainnya bersinar, dan segera disembelih. Pria kecil itu mengerutkan kening. Dia tidak ingin bertempur dalam pertempuran sia-sia ini, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Namun kedua binatang besar itu tidak menyerah padanya, dan tanpa henti mengejarnya di sepanjang jalannya, menghancurkan pohon-pohon kuno saat mereka menghancurkan jalan mereka melalui hutan. Auo! Tiba-tiba, auman harimau mengguncang seluruh pegunungan dari kejauhan. Itu mengejutkan si kecil sampai-sampai rambutnya berdiri. Dia segera teringat kembali pada harimau hitam yang pernah menginjak puncak gunung dengan 1 cakar. Dia melarikan diri dengan sangat cepat tanpa niat untuk berhenti. Namun, mata buaya purba yang terluka itu memiliki darah di matanya. Ia terus bertahan dan mencoba mengejarnya.
Yang lainnya segera menenggelamkan diri ke rawa setelah mendengar teriakan harimau. Hutan bergoyang, dan pohon patah. Batu-batu besar berterbangan di udara, menyebabkan semua jenis binatang buas berkeliaran. Saat makhluk ganas sepanjang 100 meter ini dikejar, itu mengguncang seluruh area pegunungan. Peng! Tiba-tiba, sosok yang bersinar keluar dari samping. Seperti roh perang yang kuat, auranya sangat menindas, dan langsung mengenai si kecil dengan telapak tangannya. Dengan suara honglong, simbol terjalin, dan cahaya perak bersinar. Seluruh wilayah pegunungan bergetar, dan banyak pohon kuno tumbang. Beberapa 10.000 batu jin juga hancur berkeping-keping. Adegan yang sangat menakutkan ini bahkan mengejutkan si kecil. Orang-orang yang mampu menerobos masuk ke sini memang luar biasa, dan orang ini pasti dianggap orang yang menakutkan. Tanpa menoleh, dia memukul dengan telapak tangannya. Setelah menggunakan kekuatan simbol peraknya, dia melompat dan menghilang ke ujung hutan. Orang di belakangnya tercengang. Anak yang melintas itu menakutkan. Apakah ini masih lompatan? Itu hanya tampak seperti dia terbang setelah dia langsung melompati seluruh gunung. Dia tidak berhenti. Simbol di bawah kakinya berkedip-kedip, dan cahaya perak menutupi tanah. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke arah yang berbeda untuk melarikan diri. Ho! Di kedalaman pegunungan, suara mendesis menggetarkan langit. Seekor harimau hitam besar menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan membuka permukaan gunung dengan setiap langkahnya. Ada 2 gunung yang menghalangi jalannya, tetapi mereka dihancurkan oleh cakarnya. Buaya purba gemetar. Ia dengan cepat memburu lebih dari 10 makhluk besar sebelum berjongkok ke lantai. Itu sedikit bergetar saat menunggu turunnya Raja Binatang Buas. Macan hitam muncul dan menundukkan kepalanya untuk memandang rendah segalanya. Ia membuka mulutnya untuk menarik napas, lalu seberkas cahaya hitam bergolak saat menelan 10 mangsanya di tanah. Setelah itu, ia memandang buaya berlumpur dengan jijik sebelum berbalik untuk pergi. Sepotong besar darah tersisa oleh 10 mangsa di lantai, terus-menerus menetes seperti sungai kecil. Buaya purba itu menerima kemurahan hatinya, dan melarikan diri ke kejauhan. Akhirnya, si kecil melihat tablet itu menggulung dengan cahaya mengambang dan udara berkabut. Ini jelas merupakan harta karun karena begitu dia tiba, batu hitam itu terbang dan mendarat di tangannya. Ada beberapa garis yang diukir di tablet, mereka yang memiliki 2 batu pengolah surga akan lewat, dan yang lebih dari 10 akan dididik dengan cermat. Saya hanya punya 1, tapi saya tidak lulus. Ini hanya mendorong saya untuk mencuri, lelaki kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyadari apa artinya ini. Dia akan berjaga di sini dan menunggu yang lain mencari tablet ini. Sementara itu, dia akan memeriksanya, sehingga dia bisa menggali beberapa rahasia. Namun, tablet batu itu tidak biasa. Itu memancarkan cahaya warna-warni, lalu dengan cepat terbang ke kejauhan untuk mengubur dirinya sendiri di bawah tanah. Ini untuk menghindari orang berkemah di Stone Tablet. Itu memberitahu kita untuk bertarung di hutan dan saling berburu. Petik 2. Hati si kecil bergetar. Untuk menjadi murid yang jenius memang bukanlah tugas yang sangat sederhana. Tidak ada aturan di negeri ini, jadi bukankah itu berarti mencuri batu pengolah surga akan sangat berbahaya? Ada nyawa manusia yang dipertaruhkan di sini. Tidak heran orang itu secara diam-diam menyerangnya. Dia pasti menginginkan Heaven Mending Rocks. Saya tidak tahu berapa banyak jenius di medan perang kedua. Si kecil tidak bergerak dengan cemas. Dia menerobos hutan, dan mencari jejak orang lain. Dia telah mencari lebih dari 1 juta li gurun besar, jadi dia secara alami memiliki pengalaman indah yang jauh melampaui rekan-rekannya di pegunungan. Selama dia berhati-hati dan bijaksana, dia pasti akan menakutkan. 1, 2,
Si kecil menghitung dengan cermat. Setelah 4 jam, dia sudah menemukan 67 orang. Menurut perkiraannya, setidaknya ada 100 orang jenius dalam pegunungan ini. Anak kecil yang dengan diam-diam menyerangku barusan itu cukup kuat, karena aku tidak benar-benar merasakannya. Saya tidak tahu di mana dia bersembunyi, lelaki kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sepertinya tidak peduli tentang hal-hal ini lagi, dan dia berjalan menuju kedalaman pegunungan. Setelah dia melihat harimau hitam yang sangat besar itu, dia merasa bahwa mungkin ada beberapa barang bagus lainnya yang tersembunyi di dalam pegunungan. Di samping sarang binatang buas yang kuat, biasanya ada 1 atau 2 benda roh. Ini adalah pengetahuan yang dia peroleh dari mengalami lebih dari 1 juta li di gurun besar. Selama perjalanannya, beberapa kali ia melakukan aksi. Secara khusus, dia pernah memetik obat roh dari bawah perlindungan naga banjir es, dan pada akhirnya, dia dan King Feng dikejar selama 2 hari 2 malam. Setelah itu, mereka tidak pernah berani sembarangan melakukan hal seperti itu lagi. Ini adalah halaman belakang Heaven Mending Pavilion, dan si kecil berasumsi bahwa harimau hitam yang menjadi gila ini bukanlah masalah besar, lagi pula, daerah ini sedang ditekan oleh tanah suci kuno. Di kedalaman pegunungan, kabut masih ada. Pohon-pohon kuno dan hutan yang rusak berdiri di sekitar, dan batu-batu besar terhampar berantakan. Si kecil mendekati dataran tinggi yang tidak memiliki tumbuhan. Aura mengerikan itu mencengangkan saat kabut hitam memenuhi tempat ini. Hanya dengan melihatnya, seseorang akan segera menyadari bahwa ini adalah tempat peristirahatan dari binatang buas yang super kuat. Dia harus berhati-hati dan bijaksana, jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Dia perlahan masuk ke interior hanya dengan sikap eksperimental. Dia tidak benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya. Tanahnya kering dan keras. Batuan padat yang dia injak tidak ada yang tumbuh di atasnya. Dia akhirnya mendekati gua hitam pekat yang besar itu. Untaian aura iblis meluap dari dalam. Ini tepatnya sarang harimau hitam. Sebenarnya ada obat yang berharga di sini. Si kecil terkejut. Di dekat pintu masuk gua, ada tanaman yang sangat menyenangkan mata berakar di sana yang memancarkan bintik cahaya hitam. Seluruh wilayah ini tandus, dan ini adalah satu-satunya obat berharga yang tumbuh di samping gua harimau. Tentu saja, itu sangat menarik. Itu tidak tinggi, panjangnya hanya 1 kaki. Bentuknya seperti teratai hitam pekat yang diukir dari onyx. Black Demon Lotus. Si kecil terkejut. Ini adalah obat berharga yang sangat langka yang tumbuh dengan menyerap aura iblis. Biasanya, tanaman ini adalah obat berharga yang sangat langka. Secara alami, itu menyerap aura iblis, tapi itu masih obat roh. Namun, itu agak istimewa dalam arti jauh lebih kejam dan tirani daripada obat roh biasa. Yang satu ini secara khusus menyerap aura harimau hitam, membuat khasiat obat menjadi lebih kuat. Itu jauh melampaui pengobatan roh biasa, dan yang satu ini bisa dianggap sebagai obat yang sangat berharga dan sangat langka. Saya baru-baru ini mengalami rintangan. Saya seharusnya menerobos, tetapi saya merasa seperti saya harus menunggu sedikit untuk mengumpulkan lebih banyak energi esensi. Sepertinya saya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Si kecil sangat senang karena dia merasa bisa membuka jalan surgawi ke-6-nya. Kultivasinya akan maju dengan pesat sekali lagi. Tentu saja, syaratnya adalah dia harus memetik obat yang berharga ini tanpa kehilangan nyawanya. Beberapa orang telah lama mengamati teratai hitam ini. Si kecil kagum. Di atas batu besar di samping gua harimau hitam, ada sederet kata yang mencatat usia obat ini. Itu adalah rekor yang ditinggalkan oleh paviliun pemeliharaan surga. Pria kecil itu merenung sejenak kemudian menggerutu, saya sudah menggali tulang-tulang berharga dari wilayah ke-8,
dapatkah saya melepaskan teratai ini? Saya jelas tidak bisa, atau saya akan disambar petir dari langit. Petik 2. Dengan tatapannya yang seperti pencuri, dia menatap ke kiri dan kanan. Kemudian mata besarnya bersinar saat dia berjingkat ke arah gua harimau hitam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.